percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Salam, selamat pagi bagi kita semuanya. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita memulai aktivitas kita mau merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita meminta kekuatan dan pertolongan dari Tuhan lewat doa kita, supaya Tuhan yang akan memberikan pengertian bagi kita akan firman Tuhan yang kita renungkan pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di dalam surga buat segala berkat dan kasih setia-Mu yang boleh kami rasakan pada pagi hari ini. Engkau Allah yang begitu baik, Engkau Allah yang setia di dalam kehidupan kami. Kami sungguh bersyukur Tuhan pada pagi hari ini. Berkat-Mu begitu luar biasa boleh kami rasakan. Terima kasih buat kesehatan, sukacita, damai sejahtera yang tetap Tuhan berikan bagi kami. Bapa di dalam surga, sebelum kami memulai aktivitas kami mau merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kami mau diperlengkapi oleh firman-Mu, supaya Tuhan melalui firman-Mu ini menjadi kekuatan bagi kami untuk menjalani kehidupan kami sepanjang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang menyapa kita pada pagi hari ini diambil dari Yesaya 49 ayat 8a. Yesaya 49 ayat 8a, demikian firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan, pada waktu aku berkenan, aku akan menjawab engkau, dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika diperhadapkan kepada persoalan yang berat, pergumulan yang berat, tantangan di tengah-tengah kehidupan kita, penderitaan, sakit, penyakit di tengah-tengah kehidupan yang kita jalani, sering sekali kita beranggapan bahwa Tuhan itu tidak peduli dengan keadaan, dengan situasi yang kita alami. Bahkan mungkin juga kita merasa di tengah-tengah pergumulan yang berat, penderitaan, pergumulan yang cukup berat kita hadapi, kita merasa bahwa Tuhan itu meninggalkan kita. Tuhan itu tidak menolong kita. Ditambah lagi dengan doa-doa yang selama ini kita panjatkan kepada Tuhan, tapi hingga saat ini belum kunjung dijawab. Itu juga mempertegas anggapan kita bahwa Tuhan itu memang benar-benar melupakan kita. Tuhan itu benar-benar meninggalkan kita. Mungkin kita pernah mengalami hal yang demikian. Sama halnya seperti bangsa Israel. Di tengah-tengah kehidupan yang mereka alami pada waktu itu, ketika mereka hidup di pembuangan Babel, penderitaan, pergumulan begitu berat yang mereka hadapi di tengah-tengah kehidupan mereka. Di tengah-tengah pergumulan yang mereka hadapi,
ketika mereka di pembuangan Babel, mereka merasa bahwa Tuhan itu telah meninggalkan mereka. Ketika mereka berseru, tapi mereka merasa Tuhan tidak lagi menyendengkan telinganya kepada mereka. Mereka meragukan bahwa mereka adalah bangsa pilihan karena mereka merasa Tuhan sudah meninggalkan mereka. Kita pun sering sekali beranggapan seperti bangsa Israel ini. Tapi anggapan kita itu sungguh keliru. Karena apa? Karena Tuhan kita begitu mengasihi kita, Tuhan kita begitu menyayangi kita, sama seperti Tuhan menyayangi bangsa Israel, sama seperti Tuhan tidak melupakan bangsa pilihannya, bangsa Israel. Sehingga di tengah-tengah pergumulan yang mereka hadapi, di tengah-tengah situasi ketika mereka hidup di pembuangan Babel, firman Tuhan yang menyapa mereka, menguatkan mereka seperti yang tertulis di dalam Yesaya 49 ayat 8a ini tadi. Beginilah firman Tuhan, pada waktu aku berkenan, aku akan menjawab engkau, dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Apa yang mau kita lihat dari firman Tuhan ini? Bahwa Tuhan memiliki waktu tersendiri. Waktu Tuhan tidak sama dengan waktu kita manusia. Tuhan tidak melupakan umat pilihannya. Tuhan tidak melupakan anak-anaknya. Tapi Allah kadang mengizinkan kita mengalami pergumulan, penderitaan di tengah-tengah kehidupan kita. Itu mungkin karena perbuatan kita, dosa-dosa kita terhadap Tuhan. Karena Tuhan izinkan pergumulan, permasalahan, penderitaan terjadi di dalam kehidupan kita untuk menguji iman kita. Tuhan tidak meninggalkan kita. Maka firman Tuhan tadi katakan pada saat ini kepada kita, pada waktu aku berkenan, aku akan menjawab engkau. Pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Waktu Tuhan tidaklah sama dengan waktu kita. Sama seperti lagu rohani katakan, waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Kita tidak mengerti waktu Tuhan, tapi waktu Tuhan itu waktu yang terbaik. Kalau kita lihat juga di dalam Yesaya 59 ayat 1 dan 2. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Artinya apa? Tangan Tuhan itu tidak kurang panjang untuk menolong kita. Telinganya selalu mendengar seruan-seruan kita. Apa yang perlu sekarang bagi kita di tengah-tengah pergumulan, situasi, penderitaan yang kita alami? Kita harus tetap percaya kepada Tuhan. Kita harus terus berpengharapan kepadanya. Kita harus tetap mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita yakin dan percaya pada waktu Tuhan, Dia akan menolong kita. Dia akan menjawab setiap doa-doa kita. Tuhan akan memberi solusi terhadap pergumulan-pergumulan yang sedang kita alami. Terlebih-lebih pada situasi pandemi yang sedang kita alami saat ini. Kita yakin dan percaya pada waktu Tuhan, waktu yang indah, situasi kita akan Tuhan pulihkan. Untuk itu saudaraku, mari tetap andalkan Tuhan. Kita imani bahwa Tuhan akan menjawab, Tuhan akan menolong kita, Tuhan tidak akan meninggalkan kita, karena Tuhan kita begitu sayang kepada kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di dalam surga buat firman-Mu yang boleh menyapa kami pada pagi hari ini. Di tengah-tengah situasi kehidupan kami, ampuni kami Tuhan, di setiap penderitaan,
pergumulan, persoalan hidup yang kami alami. Kami sering beranggapan bahwa Tuhan tidak peduli kepada kami. Tuhan meninggalkan kami. Tuhan berpaling dari kami. Tapi sebenarnya Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Tapi justru kami yang meninggalkan Tuhan. Untuk itu Tuhan, ajari kami selalu untuk tetap berpengharapan kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kami. Dan firman-Mu yang kami renungkan pada pagi ini menjadi kekuatan bagi kami untuk menjalani kehidupan kami, menjadi kekuatan bagi kami untuk terus hidup berpengharapan kepada Tuhan. Pada saat ini Tuhan, kami juga berdoa buat setiap anak-anak Tuhan yang mendengarkan sapaan teduh ini. Dimanapun mereka berada, Engkau tetap menyertai mereka. Engkau memimpin hidup mereka. Berikan tetap kekuatan, kesehatan, sukacita, dan damai sejahtera bagi mereka. Mungkin pada saat ini Tuhan, ada banyak anak-anak Tuhan yang mengalami pergumulan, sakit, penyakit, penderitaan, permasalahan di tengah-tengah kehidupan mereka. Jangan biarkan mereka hidup berputus asa, tapi ajari mereka Tuhan untuk tetap berpengharapan kepadamu. Dan tolong mereka, biarlah pada waktu Tuhan mereka mendapatkan jalan keluar. Mereka boleh menerima kemenangan yang datangnya daripadamu. Kami juga berdoa secara khusus Bapa, buat seluruh hamba-hamba Tuhan, pendeta, pertua, diaken, emeritus. Engkau berkati semua hamba-hambamu yang sudah emeritus ini. Engkau tetap memimpin mereka di usia mereka yang sudah lanjut. Penyertaan Tuhan sempurna di tengah-tengah kehidupan mereka. Berkati keluarga mereka, anak-anak mereka, cucu-cucu mereka. Engkau pimpin semuanya Tuhan, supaya mereka tetap merasakan damai sejahtera yang datangnya daripadamu. Berkati semua hamba-hambamu yang sudah emeritus ini, di tengah-tengah situasi kehidupan mereka, di usia mereka yang sudah lanjut. Mungkin Tuhan ada banyak pergumulan yang mereka hadapi, tapi kami percaya Engkau tidak pernah meninggalkan mereka. Untuk itu Bapa, kami serahkan kehidupan mereka, kesehatan mereka, keluarga mereka hanya ke dalam tangan-Mu saja. Bapa di dalam surga, sepanjang hari ini Tuhan, hidup kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Ajar kami tetap berjalan di jalan Tuhan, tetap hidup percaya kepadamu dan berpengharapan kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi bagi kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Tetap semangat. Salam sehat.